Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai internet dan aktivisme politik di Iran. Berikut dengan anggota kami yaitu ada Averus Fauzan Wafi, Andre Agustinus Putra, dan Fairuz Aulia Citaviani. Aktivisme internet di Iran pasca revolusi yaitu ada transformasi sosial, teknologi komunikasi informasi, memfasilitasi perubahan besar dalam masyarakat Iran terutama di kalangan generasi muda. Kendala menghadapi sensor negara, masyarakat Iran menggunakan internet untuk aktivitas pembangkangan. Secara khusus, melihat bagaimana internet telah mengubah cara masyarakat Iran melakukan aktivisme pembangkangan ketika menghadapi berbagai tindakan sensor dari negara. Bagi masyarakat pasca revolusioner yang terlibat dalam transformasi industri dan teknologi global serta mengalami perubahan sosioekonomi dan budaya yang besar, terutama di kalangan generasi muda. Teknologi komunikasi informasi yang baru telah memfasilitasi perkembangan pesat dalam pertukaran informasi seiring dengan kemajuan signifikan dalam bidang komputasi, telepon seluler, mesin faks, dan televisi satelit. Selanjutnya ada dampak dan perkembangan. Protes online mengikuti tradisi panjang protes jalanan, protes online menjadi alat baru untuk ekspresi perbedaan pendapat. Mobilisasi tidak terkoordinasi, aktivisme internet, dan spontan dan partisipasi dengan cara-cara tidak terkoordinasi namun efektif untuk mobilisasi aksi bersama. Maksud dari tujuan ini yaitu dampak sebenarnya dari teknologi baru ini terhadap politik khususnya perbedaan pendapat melalui internet dengan implikasi offline masih terlalu dini untuk ditentukan secara pasti. Protes online di Iran yang terkait dengan tradisi panjang protes jalanan sejak masa pemerintahan Trump, revolusi konstitusional mirip dengan banyak kasus aktivisme politik yang dimediasi internet di seluruh dunia. Meskipun tujuan taktik aktivisme organisasi, ekspresi perbedaan pendapat, dan ideologi sangat bervariasi, aktivisme internet telah menghasilkan bentuk-bentuk baru dari apa yang disebut Charles Tilly sebagai petunjuk kontroversial dalam partisipasi kolektif organisasi dan praktik komunikasi strategis. Selanjutnya, mobilisasi. Maksud dari mobilisasi itu sebagai sumber praktik yang dimediasi aktivisme, internet bisa bersifat spontan dan partisipatif dimobilisasi namun tidak terkoordinasi. John Tompon menggambarkan dinamika tindakan dimediasi ini dalam kaitan dengan bagaimana para aktor merespon berbagai situasi untuk memobilisasi tindakan bersama namun berkomunikasi dengan cara yang tidak terkoordinir. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian lain, internet semakin menjadi bagian integral dari aktivisme dalam membentuk mobilisasi organisasi dan ekspresi protes baru yang juga memerlukan imajinasi sosial dan diskursif baru dan pada tingkat yang berbeda-beda. Selanjutnya ada fase aktivisme internet di Iran. Fase pertama 1997 sampai 2005. Politik reformis internet sebagai ruang kontra media untuk komunitas membangkang, akses informasi internet, dan media cetak sebagai situs media alternatif. Maksud dari tujuan ini, fase pertama dalam politik reformis 1997-2005 yang digambarkan sebagai periode ketika internet muncul sebagai komunitas mewah dengan sejumlah implikasi politik yang melibatkan aktivisme sipil sebagai fitur utama media baru. Internet berfungsi sebagai ruang kontra media di mana komunitas pembangkang yang semakin meningkat mampu menantang negara sebagian besar melalui bentuk alternatif, praktik berbagi informasi dan penyebaran berita tidak resmi.
Akses informasi. Maksud tujuan ini bersamaan dengan media cetak yang pada masa pemerintahan Khatami masih relatif terbuka, internet berfungsi sebagai situs media alternatif, murah, dan mudah diakses sehingga kelompok masyarakat dan organisasi politik yang baru muncul dapat mengekspresikan perbedaan pendapat dengan cara yang tidak dapat dikelola melalui media resmi. Fase kedua 2005 sampai 2009, gerakan garis keras, terpilihnya Mahmud Ahmadiyyan meningkatkan sensor. Periode kedua dimulai dengan munculnya gerakan garis keras baru yang merebut kekuasaan dengan terpilihnya Mahmud Ahmadiyyan pada tahun 2005 yang membuka fase baru, peningkatan sensor dan oleh karena itu memperkenalkan berbagai cara berbeda dalam melakukan aktivisme politik online. Komunikasi fragmentasi, aktivisme melalui blog, publikasi memoir, dan buku daring. Gagasan tentang fragmentasi komunikasi, internet menyeratkan bahwa bentuk aktivitas media yang bersifat individual sebagai aksi terhadap peningkatan rezim sensor menghasilkan ruang perdebatan baru di mana legitimasi negara dapat dipertanyakan melalui berbagai strategi komunikatif pribadi seperti menulis blog dan publikasi memoir atau pelarangan buku daring. Meskipun individual aktivisme politik daring terus membentuk komunikasi cyber pemilu presiden tahun 2009 dan kerusuhan yang terjadi akibat dugaan kecurangan pemilu membuka fase baru aktivisme politik daring yang kontroversial. Fase ketiga, pasca pemilu 2009, mobilisasi sosial, internet sebagai alat untuk klaim kolektif terhadap kekuasaan negara dan tindakan mobilisasi. Di Iran, pasca pemilu, internet memberikan klaim kolektif baru atas kekuasaan negara dan juga berfungsi sebagai situs diskursif dan mobilisasi untuk mengambil tindakan. Gagasan tentang mobilisasi sosial dalam komunikasi internet menunjukkan suatu jenis aktivisme yang tujuan utamanya adalah mengubah tahanan politik yang lebih luas melalui partisipasi yang terkoordinasi dan bukan sekadar menciptakan ruang-ruang perbedaan pendapat di tengah lingkungan politik yang represif. Strategi komunikatif menggunakan berbagai strategi untuk aksi kolektif menjadikan internet sebagai media performatif. Sejumlah fitur dalam aktivisme online pasca pemilu Iran yang semuanya melibatkan penerapan berbagai strategi komunikatif untuk aksi kolektif. Gagasan utama yang diusulkan di sini adalah pandangan tentang sebagai sumber praktik media jenis baru yang semakin menyatu dengan proses dialogis dan interaktif yang melalui baik pengguna maupun khalayak menjadi pencipta aktif atau pencipta politik kontroversial. Paradigma tindakan seperti ini mengasumsikan bahwa internet lebih dari sekedar sarana komunikasi. Internet merupakan serangkaian tindakan performatif yang berbeda, di mana relatis baru dibayangkan dan politik baru diartikulasikan dengan cara yang kontroversial. Karakteristik dan tantangan. Pertunjukan kontroversial, aktivisme internet melibatkan praktik komunikasi informal yang kompleks sesuai dengan teori Charles Tilly tentang pertunjukan kontroversial. Secara teoritis, aktivisme politik yang dimediasi internet di sini diidentifikasi sebagai jenis pertunjukan kontroversial yang melibatkan praktik komunikasi informal yang kompleks yang sebagai besar mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan politik tidak resmi yang semakin kompleks dan kuat, terutama sejak krisis pasca pemilu di tahun 2017 sampai 2009. Aktivisme beragam tujuan, taktik, dan ideologi namun dengan imajinasi sosial dan diskursif baru. Dalam kasus Iran, aktivisme internet adalah jenis aktivitas yang melibatkan pengalaman baru yang skema interpretasi yang disesuaikan dengan format narasi yang beragam yang menjadi landasan formasi politik di
di tingkat masyarakat dan negara. Konflik lokal atau nasional, aktivisme online Iran terkait erat dengan proses politik lokal dan nasional meskipun memiliki dimensi transnasional. Proses mobilisasi yang sama yang dilakukan oleh generasi aktivis baru yang terinspirasi oleh rasa kebersamaan baru yang dibangun melalui internet juga terlihat pada tahun 2009 di Iran. Namun yang unik dari aktivisme online Iran adalah cara aktivisme semacam ini merespon dan karena menolak kekuasaan negara di lingkungan politik Iran. Justru proses lokal nasional, meskipun terkait dengan proses transnasional yang menggarisbawahi karakter berbeda dari aktivisme online Iran dalam kaitannya dengan peluang dan tantangan politik yang spesifik bagi Iran. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Internet sebagai media masyarakat, revolusi 1979 dan media kecil. Yang pertama, revolusi Iran dipicu oleh media kecil seperti kaset yang memfasilitasi oposisi terhadap rezim Pahlavi. Media kecil, khususnya kaset, memainkan peran integral dalam pembentukan ruang oposisi publik yang memfasilitasi sirkulasi informasi, konstruksi, kontranarasi, dan opini publik, serta penciptaan dan mobilisasi solidaritas dengan tujuan untuk menggulingkan rezim otoriter monarki Pahlavi. Dalam konteks Iran, media kecil juga berfungsi sebagai sumber informasi dan komunikatif bagi gerakan revolusioner untuk menantang media besar rezim yang beroperasi sebagai media ideologis untuk memanipulasi opini publik dan membangun sistem pasca tradisionalis atau identitas Iran yang kebarat-baratan di bawah pemerintah Pahlavi. Yang kedua, ada interaksi antara media tradisional, misalnya Islam Syiah, dengan media modern, kaset dan telepon penting dalam mobilisasi revolusioner. Pada saat yang sama, interaksi antara media tradisional dan modern sangatlah inovatif sehingga menyebabkan munculnya bentuk-bentuk komunikasi baru seperti Ayatullah Ruhollah Khomeini 1902 sampai 1995 dan ulama Syiah revolusioner lainnya dengan latar belakang pendidikan tradisional menggunakan teknologi modern seperti telepon dan alat perekam portable untuk menyebarkan khotbah dan wacana radikal mengenai politik dan agama dari luar Iran sambil mengartikulasikan kembali tradisi di Iran. Konsepsi revolution tentang keadilan sosial dan kedaulatan rakyat, dengan kata lain, media baru atau lebih kecil tidak muncul dalam kekosongan budaya namun memperkuat dinamika media lama untuk memfasilitasi arus revolusioner. Di era Khatami dan Reformasi 1990. Yang pertama ada gerakan reformasi mendukung kebebasan berekspresi, memperluas media cetak dan internet. Gerakan reformasi membantu memperkuat kontrol masyarakat sipil atas ruang media dengan memperluas kebebasan berekspresi dan menumbuhkan budaya perbedaan pendapat yang jika kita ingat kisah Brumbur tentang politik faksionalisme dibalut dalam gambaran persaingan pemerintahan demokratis Islam yang inklusif. Namun gerakan ini juga membantu menumbuhkan bentuk aktivisme media alternatif, yaitu internet. Munculnya surat kabar dan majalah reformis seperti Salam, Asrema, dan Kordat. Budaya cetak baru muncul dalam bentuk majalah mingguan atau bulanan dan surat kabar harian. Banyak di antaranya seperti Salam, Asrema, dan Kordat mengungkapkan pandangan para aktivis reformis yang meliput berbagai topik dan membahas tema-tema politik yang tabu sebelum masa kepresidenan Khatami. Harian Jamaah Masyarakat membuat terobosan baru dalam penerbitan berita-berita pro-reformis serta liputan kritis terhadap kelompok konservatif. Media menjadi pusat kontes politik antara konservatif dan reformis. Dengan terbitnya sejumlah surat kabar reformis, pada tahun 1990-an terjadi pembukaan ruang wacana yang kritis dan reaksi konservatif dalam mengatur perluasannya di tengah persaingan konservatif dan reformis. Media menjadi tempat kontestasi utama mengenai wacana dan simbol otoritas politik. Yang ketiga ada munculnya internet 1990 sampai dengan 2000-an.
Internet memberikan platform baru bagi aktivisme dan opini publik menghadapi sensor pemerintah. Pengenalan dunia maya di masyarakat Iran pada pertengahan tahun 1990-an, khususnya di universitas, tiba-tiba menyediakan platform media baru bagi aktivisme pembangkang, mengingat aksesibilitas yang mudah dan tidak adanya pengawasan ketat dari negara. Banyak outlet berita reformis yang sebelumnya dilarang masuk ke dunia maya. Generasi Iran yang lebih muda dan paham komputer menjadi penonton dan pengguna informasi baru ini. Seperti mereka melakukan pertukaran dalam bentuk situs berita online dan menyebarkan ide melalui obrolan online dan sejak tahun 2000-an melalui aktivitas blog. Ulama pembangkang Syiah seperti Ayatullah memposting buku-buku mereka yang disensor, artikel-artikel krisis, dan memuar pribadi mereka untuk menawarkan narasi alternatif dan tidak resmi mengenai revolusi dan pemerintahan Islam secara online. Penggunaan internet meningkat pada periode Ahmadinejad diawasi oleh intelijen dan Korps Garda Revolusi Islam. Di bawah pengaruh Korps Garda Revolusi Islam yang disebut IRGC yang semakin besar di bidang politik selama paruh pertama masa kepresidenan Ahmadinejad, tata kelola internet secara terhadap beralih dari sistem peradilan dan internet berada di bawah pengawasan Kementerian Intelijen. Pada masa kepresidenan Ahmadinejad membuktikan bahwa semakin besar kekhawatiran rezim terhadap komunikasi politik yang berkembang di blog. Meskipun antara 2000 dan 2008 Badan Intelijen Negara yang dipimpin oleh IRGC berupaya untuk secara proaktif terlibat dengan dunia blog untuk membangun dunia maya yang pro pemerintah, blogging tetap menjadi aktivitas aktor non-negara yang banyak diantaranya menerbitkan puisi terhadap secara online, teks sastra, lelucon, rumor, gosip, dan bahasa sehari-hari tidak resmi lainnya. Dan yang keempat ada periode pasca pemilu 2009. Yang pertama ada gerakan hijau menantang otoritarianisme Ahmadinejad menggunakan internet sebagai alat utama pada tahun 2009 yang ditandai dengan kerusuhan pasca pemilu dengan munculnya gerakan hijau yang menentang kepemimpinan Ahmadinejad dan otoritarianisme di bawah Republik Islam sampai internet telah menjadi perhatian utama bagi badan intelijen yang semakin memperoleh pengaruh di bidang politik. Sistem pemerintahan yang sadar akan keamanan, tujuannya adalah untuk membangun jaringan pengawasan dan pengumpulan intelijen yang canggih untuk membungkam perbedaan pendapat. Akan tetapi, perkembangan aparat sekuritasi pada periode pasca pemilu tidak mengecualikan tindakan keras peradilan terhadap aktivis internet. Yang kedua ada pemerintah meningkatkan sensor dan pengawasan terhadap internet untuk menekan perlawanan. Peningkatan sensor terhadap buku, film, dan media cetak yang lebih besar terjadi sehubungan dengan peningkatan peraturan negara atas televisi, satelit, teknologi komunikasi seluler, dan yang lebih penting atas penyedia layanan internet yang disebut ISP yang dipimpin oleh Republik Islam Iran. Islam Broadcasting yang disebut IRIB dan perusahaan telekomunikasi Iran yang disebut TCI, meskipun penyaringan internet telah dilembagakan sejak tahun 2001, antara tahun 2005 dan 2009, dunia maya Iran mengalami peningkatan penggunaan sistem penyaringan yang canggih sebagai mekanisme yang mengatur konten online, dan teknik penyaringan tersebut juga melibatkan pengawasan komunikasi online yang terutama dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas pembangkang. Yang kelima, ada kondisi media dan politik saat ini. Media Iran terus dipengaruhi oleh sensor pemerintah dan tekanan intelijen. Media pasca revolusi mengambil langkah inovatif dengan diperkenalkannya situs jejaring sosial online seperti Balatarin, situs web komunikasi, komunitas berbahasa Persia, Twitter, YouTube, dan yang lebih penting, Facebook, yang menjadi populer pada bulan-bulan sebelum pemilu 2009. Pembuatan berita tidak resmi melalui penggunaan interaktif teknologi seluler, jejaring sosial online, dan media televisi internasional, terutama di situs yang dibuat pengguna seperti iReport, milik CNN, Cable News Network, menghadirkan jenis proses komunikasi multiarah yang berbeda, di mana individuasi memainkan peran sentral dalam produksi berita dan sirkulasi informasi.
Yang kedua, ada perbedaan pendapat politik masih memainkan peran penting dalam dinamika media politik di Iran. Sebagai sumber praktik yang dimediasi, aktivisme internet bisa bersifat spontan dan partisipatif, dimobilisasi namun tidak terkoordinasi. John Thompson menggambarkan dinamika tindakan yang dimediasi ini dalam kaitannya dengan bagaimana para aktor merespons berbagai situasi untuk memobilisasi tindakan bersama namun berkomunikasi dengan cara yang tidak terkoordinasi, seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian lain, seperti internet semakin banyak menjadi bagian integral dari aktivisme dalam bentuk mobilisasi organisasi dan ekspresi protes baru, yang juga memerlukan imajinasi sosial dan diskursif baru dan pada tingkat yang berbeda-beda tuntutan akan kebebasan beragama. Aktivisme internet menandai lahirnya aktor-aktor jenis baru yang terlibat dalam praktik aktivisme baru. Proses mobilisasi yang sama dilakukan oleh generasi aktivis baru yang terinspirasi oleh rasa kebersamaan baru yang dibangun melalui internet juga pada tahun 2009 di Iran. Namun yang unik dari aktivisme online Iran adalah cara aktivisme semacam ini merespons dan karenanya menolak kekuasaan negara di lingkungan politik Iran. Justru proses lokal nasional, meskipun terkait dengan proses tradisional yang menggarisbawahi proses transnasional yang menggarisbawahi karakter berbeda dari aktivisme online Iran dalam kaitannya dengan peluang dan tantangan politik yang spesifik bagi Iran. Selanjutnya ada gelombang hijau atau aktivisme online dan pemilu 2009 di Iran. Yang pertama, pemilu 2009 menjadi ajang Next. perlawanan terhadap kepresidenan Ahmadinejad. Ya, aktivisme online dan pemilu 2009 di Iran. Yang pertama yaitu pemilu 2009 menjadi ajang perlawanan terhadap kepresidenan Ahmadinejad. Penangkapan dan bahkan eksekusi terhadap blogger pada paruh pertama masa kepresidenan Ahmadinejad membuktikan semakin besarnya kekhawatiran rezim terhadap komunikasi politik yang berkembang di blog. Meskipun antara tahun 2006 dan 2008 Badan Intelijen Negara yang dipimpin oleh IRGC berupaya untuk secara proaktif terlibat dengan dunia blog untuk membangun dunia maya yang pro pemerintah. Blogging tetap menjadi aktivitas aktor non-negara yang banyak diantaranya menerbitkan puisi pribadi secara online, teks sastra, lelucon, rumor, gosip, dan bahasa sehari-hari tidak resmi lainnya. Yang kedua yaitu Musafi menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Iran, terutama generasi muda terhubung internet. Dampak paling signifikan selama pemilu 2009 ketika Minister Hussein Musafi, kandidat reformis utama yang menarik banyak warga Iran, mengumumkan pencalonannya sebagai presiden pada bulan Maret 2009. Sebuah gerakan yang ditandai dengan partisipasi generasi muda kosmopolitan yang terhubung dengan internet dan seluler muncul untuk mendukung reformasi tersebut. Kandidat baru, komunitas aktivitas baru yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Hijau, muncul dari suasana politik kompetisi pemilu yang ditandai dengan semangat kolektif untuk menantang kepresidenan Ahmadinejad melalui tuntutan tatanan politik yang lebih inklusif. Yang kedua, peran internet dan media sosial. Situs seperti Facebook dan Twitter digunakan untuk mengorganisir dan mempromosikan kampanye Musafi. Beberapa strategi digunakan di dunia maya dan sarana komunikasi elektronik lainnya untuk mempromosikan pencalonan Musafi. Pertama, para penggiat kampanye, banyak dari mereka adalah pemuda yang paham komputer, mengordinasikan aksi unjuk rasa di stadion atau jalan-jalan melalui situs resmi kampanye, yaitu www.mirhosen.com, melalui Flickr atau Twitter, dan melalui pesan teks telepon seluler. Meskipun penyebaran berita kampanye dari mulut ke mulut mempercepat penyebaran berita kampanye, situs jejaring sosial baru yang beberapa di antaranya tidak dikenal pada pemilu 2005 menjadi tulang punggung kampanye. Kampanye pemilu hijau pada bulan Februari 2009 ketika negara membuka blokir Facebook. Situs ini menjadi platform kampanye utama, mempromosikan Musafi dengan citra dan gagasannya sebagai perwakilan politik reformis baru yang pertama sejak era kepresidenan Muhammad Khatami. Yang kedua, penggunaan internet memungkinkan mobilisasi cepat dan efektif di kalangan pendukung Musafi. Pada awal April 2009, gerakan ini telah memunculkan budaya politik baru yang dengan cepat diidentifikasikan dengan perluasan kampanye yang sangat bergantung pada generasi muda yang paham komputer untuk aktivisme pemilu dan platform perekrutan aktivis baru, terutama di wilayah perkotaan.
sehingga memungkinkan mobilitas yang cepat dan efektif di kalangan para pendukung Musafi. Yang ketiga ada strategi komunikasi. Poin pertamanya, komunikasi daring memfasilitasi penyebaran informasi dan koordinasi aksi protes. Secara khusus, melalui situs Facebook Musafi yang diluncurkan oleh Muhammad Sadeghi Isfahanali, seorang mahasiswa pasca sarjana muda yang tinggal di Jerman, satu hari sebelum pelantikan Barack Obama pada tanggal 19 Januari 2009. Para aktivis akan menyelenggarakan acara-acara publik yang akan kadang-kadang secara spontan berkembang menjadi demonstrasi besar di jalanan. Yang kedua, situs-situs seperti Kalame Yesab dan Facebook menjadi platform utama bagi kampanye. Misalnya, Kalame Yesab atau Greenwald, surat kabar cetak berlisensi kubu Musafi yang memiliki pembaca dalam jumlah besar dalam versi online, atau http kalame.com, menyebarkan berita pemilu yang sering diabaikan oleh media resmi dan media TV. Sebagai sarana komunikasi global yang murah dan cepat, tidak dibatasi oleh jarak geografis, situs-situs seperti Balatarin dan Facebook dengan tautannya ke situs-situs Musafi lainnya mempunyai efek transformatif pada komunikasi karena mereka memfasilitasi platform komunikasi yang fleksibel, horizontal, dan tanpa perantara, mempromosikan citra gerakan yang akan menarik masyarakat luas, meningkatkan rekrutmen, meningkatkan partisipasi warga dalam kampanye pemilu, dan memperluas organisasi akar rumput dan dukungan untuk kampanye pemilu di seluruh dunia. Yang keempat, transformasi pasca pemilu. Pengumuman kemenangan Ahmadinejad memicu protes massal. Poin kedua, gelombang hijau mengalami transformasi dari kampanye menjadi gerakan protes massal. Maksud dari poin tersebut yaitu gelombang hijau mengalami transformasi radikal, baik dalam kegiatan strategisnya maupun dalam pembentukan identitasnya. Titik balik yang menentukan terjadi hanya 2 jam setelah pemungutan suara pemilu ditutup. Ketika Ahmadinejad dinyatakan sebagai pemenang dengan selisih suara yang besar, berita ini mengejutkan kubu Musafi. Namun bukan kemungkinan terjadinya kecurangan yang membuat para pendukung Partai Hijau terkejut. Karena tuduhan adanya kecurangan dan penyimpangan. Pemilu juga pernah dilontarkan pada pemilu tahun 2005. Perbedaan jumlah suara inilah yang menimbulkan keterkejutan dan kemarahan. Refleks afektif ini dapat dideskripsikan dalam rumusan Castells sebagai kejutan moral, sebuah insiden atau peristiwa yang memicu perasaan marah yang begitu kuat dalam diri seseorang sehingga ia menjadi cenderung melakukan tindakan politik. Emosi semacam ini didasarkan pada pemahaman moral yang akan menggerakkan suatu gerakan untuk terlibat dalam aktivitas konfrontatif dengan penguasa. Yang kelima, dampak sosial dan politik. Poin pertama, emosi publik yang tinggi terhadap hasil pemilu menunjukkan pentingnya keadilan dalam proses politik. Marah atas hasil pemilu, para aktivis pemilu mengalami transformasi substansif seiring dengan perubahan jaringan performatif mereka dari platform kampanye menjadi tempat demonstrasi di jalanan dan atap gedung. Poin kedua, masyarakat Iran mengekspresikan kekecewaan dan protes melalui aktivisme offline dan online. Situs Facebook yang mempromosikan pencalonan Musafi dan juga mengkoordinasikan demonstrasi politik ini menjadi semakin komunikatif dengan mengumpulkan situs-situs untuk melampiaskan emosi seperti kekecewaan dan kemarahan hanya beberapa hari setelah pemilu. Para pengunjuk rasa terlibat dalam aksi-aksi kolektif yang bersifat kontroversial yang melibatkan produksi dan pertunjukan berbagai frame melalui gambar visual, slogan, lagu, atau demonstrasi diam-diam baik offline maupun online yang menarik perhatian media dan yang lebih penting mendefinisikan ulang gerakan tersebut sebagai arus oposisi dengan tuntutan baru, tidak hanya terhadap lembaga pemilu, tapi juga seluruh negara bagian. Interaksi antara materi dan simbolik menjadi lebih jelas. Dalam banyak hal, tontonan protes jalanan di siang hari dan nyanyian serta slogan di atap rumah pada malam hari menjadi aktif tersendiri. Slogan seperti di mana suara saya akan menandai pertanyaan-pertanyaan retoris yang berfungsi sebagai sarana strategis untuk mempertanyakan pemilu dan yang lebih penting untuk mengidentifikasi forum-forum ketidakpuasan kolektif mengenai dugaan hilangnya suara. Next. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.